Shalom mama papa, shalom suster-suster di rumah. Hari ini kita akan ibadah online. Wah, kalau ibadah online, adik-adik seneng nggak? Seneng nggak? Wah, adik-adik seneng. Nah, kalau seneng, meskipun ibadah online, Kak Putri percaya setiap kita pasti tetap dilawat oleh Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita doa dulu. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, siapkan hati untuk Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa ibadah. Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu Tuhan atas hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau fokus, ajar kami lebih lagi Tuhan untuk menangkap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oh iya, hari ini Kak Putri mau ngajarin sesuatu nih. Mau tahu adik-adik apa? Kak Putri mau ngajarin yel-yel. Nah, kalau misalnya gini ya, Kak Putri bilang Kids Impact, adik-adik di rumah boleh jawab, yes, I'm ready. Apa? Kalau Kak Putri bilang ya, kalau Kak Putri bilang Kids Impact, adik-adik di rumah jawab, yes, I'm ready. Bisa? Kita ulangi ya. Kids Impact, yes, I'm ready. Yeay, adik-adik bisa? Nah, gerakannya diingat ya. Ibadah seterusnya kita akan hafal gerakan ini ya, ini ya. Nah, setelah ini kita mau main games. Tapi Kak Putri nggak bisa main games sendiri. Kira-kira siapa yang mau temenin Kak Putri selain adik-adik di rumah? Oh iya, Kak Putri mau tanya dulu. Adik-adik di rumah mau nggak main games? Mau? Mau. Oke, kita cari siapa ya teman Kak Putri yang mau main games? Ada yang mau nggak ya? Halo Kak Putri, saya mau main games sama Kak Putri. Adik-adik, ada yang temenin Kak Putri main games? Tas dulu Kak. Hari ini kita akan main games. Gamesnya tentang apa ya? Gamesnya tentang tebak aku. Wah, kalau main tebak-tebakan, adik suka nggak di rumah? Pasti suka dong Kak. Pasti suka ya, kakak juga suka. Nah, kita mulai ya. Kak Putri caranya seperti ini. Kak Putri akan menjelaskan ciri-ciri dari sebuah benda. Nanti tugas Kak Ebi adalah menebak. Adik-adik paham? Pasti paham. Oke, kita mulai ya. Yang benda pertama, Kak Putri kasih clue-nya adalah aku bentuknya bulat. Bulat? Kayak bulat? Oh, bukan Oh Kak. bukan. Apa Kak? Apa ya? Oke, clue kedua ya. Aku punya 3 jarum dan bisa berdetak. Ayo, masa Kak Ebi nggak tahu? Nggak tahu Kak Putri, kasih tahu dong. Ada apa ya? Susah banget sih. Oke, clue ketiga deh. Bener-bener ya Kak Ebi ya? Iya. Teman-teman di rumah juga bener-bener ya? Oke. Nah, clue yang ketiga adalah aku adalah untuk menghitung waktu. Ayo, kalau menghitung waktu pasti tahu dong. Angka. Oh Kak Ebi tahu. Apa? Jam dinding. Iya, betul. Yeay. Berarti Kak Ebi bisa tebak. Teman-teman di rumah bisa tebak nggak? Pasti bisa dong. Pasti bisa dong. Berarti jawabannya adalah jam dinding. Nah, sekarang kita lanjut lagi benda kedua Kak. Apa? Kayaknya makin seru ya. Iya seru banget. Ya, adik di rumah juga ikutin ya. Benda yang kedua adalah aku bentuknya persegi panjang. Persegi panjang. Ada yang persegi 4, ada yang persegi panjang. Jendela. Bukan, aku kecil dan bisa dipegang. Kecil. Bisa dipegang. Iya, apa ayo? Aduh Kak Ebi nggak tahu. Oke, clue yang kedua deh. Clue Susah. kedua ya. Iya. Aku biasanya selalu dipegang sama mama dan papa. Ih, Kak susah banget kayak gitu. Susah ya? Oke, yang ketiga deh. Iya. Tapi kayak bener-bener ya jawabnya. Iya. Oke, aku biasanya digunakan untuk menelpon. Oh, Ayo apa? Kakak tahu. Pasti tahu dong. handphone. Iya, betul. Yeay. Ada di rumah apa jawabannya? Handphone. Yeay, betul. Jadi jawabannya adalah handphone. Gimana adik-adik mau lanjut lagi? Mau dong Kak. Mau lagi ya? Iya. Oke, tapi jangan bosan ya. Ya. Kali ini jawabnya bener-bener Kak Ebi. Oke, siap. Oke. Aku adalah sebuah buah. Wah. Nah, aku punya duri. Duri. Ya. Tajam Kak. Tajam dong. Oh iya ya, tajam. Terus aku
lagi? Mau dong kak. Oke. Sampai malam ya kak. Jangan. Oh, nggak boleh ya, Jangan Kak? sampai malam. Oke, jadi gamesnya kita lanjut di rumah masing-masing ya adik-adiknya. Oh, ya udah deh, Inti Kak. kesimpulan dari games ini apa ya kak? Aku tuh nggak bisa jawab kalau nggak Kak Putri kasih Aduh, tahu. betul banget kak. Kenapa kakak kayak gitu? Nggak tahu Nah, jawabannya. gini adik-adik, kita ketika main games tadi jawabannya bisa tahu kayak kalau misalnya Kak Putri bantu kan. Nah, demikian dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Kita tuh perlu namanya bantuan orang lain, bantuan mama papa, bantuan guru, dan yang terpenting adalah bantuan Roh Kudus dalam hidup kita. Seperti Kak Putri tadi yang membantu Kak Ebi bisa jawab. Kalau seandainya Kak Ebi nggak Kak Putri kasih tahu, bisa nggak jawabnya? Enggak, kakak nggak tahu kayak gitu. Iya betul. Demikian adik-adik. Selalu andalkan yang namanya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu membantu dan menolong kita. Oke, adik-adik tetap semangat ya. Kids Impact. Yes, I'm ready. Loh, kakak-kakaknya kemana sih? Katanya hari ini ada ibadah online. Kok Kak Grace-nya sendiri? Shalom Kak Grace. Loh, kakak-kakaknya kemana sih? Kirain Kak Grace sendiri. Kak Grace, you are not alone. Kak Grace gak sendiri. Kami di sini udah siap loh memuji Tuhan. Kak Grace udah siap belum? Siap dong. Adik-adik di rumah udah siap belum? Pastinya udah siap, Kak. Yang bener. Kak Yunita belum denger nih suaranya, udah siap belum? Siap. Kalau gitu kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ayo adik-adik di rumah yuk, semuanya angkat tangannya. Kita mau memuji Tuhan malam hari ini yuk. Yuk, semua yuk, it's the great day. It's the great day to praise the Lord. It's the great day to praise the Lord. It's the great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord lagi. It's the great day to praise the Lord. It's the great day to praise the Lord. It's the great day to praise the Lord. Walking in the light of adik-adik semua yuk joget yuk. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of lagi yuk, it's the great day. It's the great day to praise the Lord. It's the great day to praise the Lord. It's the great day to praise. Jump ya kak, jumping in the light of the Lord. Ayo adik-adik di rumah lompat. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping. Kak, sekarang kita mau ganti, kita mau swim. Swim, 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 swim in the light. Swim, 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 swim in the light. In the light. Swimming in the light of the. Sekarang kita mau dance. Dance, 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 dance. Ayo adik-adik di rumah, angkat tangannya sambil dijoget-joget ke atas. Dance, 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 dance in the light. Dancing in the light. Bobo yuk kak, Bobo. Sleep, 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 sleep. Ah, Bobo ah. In the light. Sleep, 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 sleep in the sleeping kak. Sleeping in the light of the Lord. Impact. Yes, I'm ready. Begitu besar kasih. Ayo adik-adik di rumah, masih semangat ya memuji Tuhan? Yo, ajak papa mama, kakak adiknya berjoget untuk memuji Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan.
tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Sekali lagi, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na, na, oh, 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 Yesus Tuhanku. Adik-adik di rumah kasih tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Siapa di rumah yang cintanya dalam banget sama Tuhan Yesus? Yuk kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Lagi, I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Lagi yuk, kita pakai bahasa Jawa. Aku tresno Yesus. Lagi, aku tresno Yesus. Jero 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 banget tresnoku. Jero ro ro, jero 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 banget tresnoku. Jero ro, jero jero. Sekarang bahasa Indonesianya ya. Aku cinta, aku cinta Yesus. Dalam 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 sekali lagi. Aku cinta Yesus. Dalam 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 sekali. Cintaku dalam sekali. Dalam 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 sekali. Cintaku dalam sekali. Dalam 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 lagi. Cintaku dalam sekali. Dalam 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 sekali. Cintaku dalam sekali. Dalam 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 sekali. Dalam 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 sekali. Dalam 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 sekali. Adik-adik harus cinta Tuhan Yesus ya. Wah, Kak Yunita, ternyata memuji Tuhan itu enak ya. Luar biasa. Udah enak Kak banget Kak Ebi. Yunita. Makanya adik-adik di rumah kalian juga harus selalu rutin ya ikut ibadah online di rumah biar semuanya boleh merasakan cinta Tuhan. Siapa di sini yang tadi udah mulai keringetan? Aduh Kak Ebi, Kak Yunita keringetan loh. Kak Ebi juga Kak, panas. Gimana Kak kalau kita tarik napas yang dalam ya? Ayo, 1, 2, 3. Adik-adik di rumah juga ikutin. Tarik napas panjang-panjang. Nah, sekarang kita mau siapkan hati. Kita mau dengerin firman. Oh iya, kita punya sahabat loh yang sangat baik. Sahabat itu gak cuma buat Kak Yunita, tapi dia juga buat adik-adik semua. Buat kakak-kakak yang ada di sini. Sahabat itu selalu menemani kakak. Kemanapun kakak pergi, dia ada. Dan dia adalah teman terbaik kakak. Holy Spirit, my best friend. Ayo kita sama-sama belajar lagu ini ya. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita
damai sejahtera, panjang sabar dalam lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Ayo adik-adik yang di rumah kita sama-sama belajar ya. Roh Kudus, mata air hatiku, Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar, panjang sabar dalam lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin kami ya Roh Kudus, pimpin aku. Mari adik-adik kita angkat tangan kita buat Roh Kudus. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Ayo taruh tangannya di dada. My best Roh Kudus, Engkau teman terbaik kami. Roh Kudus, Engkau selalu bersama kami. Kami sayang Kau Roh Kudus. Holy Spirit, my best. Sekali lagi kita akan Holy Spirit, my best friend. My best friend, you are to me. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sekali lagi ya, taruh tangannya di dada. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, my best friend. Sekali lagi kita katakan Holy Spirit, my best friend. Hallelujah.
Kudus, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih untuk tetap setia, temani setiap hari kami. Terima kasih. Kami bangga punya Allah yang hebat seperti Engkau. Kami bangga punya Roh Kudus yang selalu ada untuk kami. Sekalipun kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan nama-Mu. Semua adalah karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Allah yang selalu bersama dengan kami. Saat ini Bapa, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami. Kami mau fokus Tuhan, bahkan mata kami Tuhan tertuju pada Engkau. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Urapi kasera Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini kita bisa beribadah kembali walaupun hanya dalam online. Tapi kakak percaya walaupun dari rumah masing-masing adik-adik tetap semangat. Oke, nah adik-adik, walaupun di rumah kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak pernah sendirian di rumah. Ada papa, ada mama, ada opung, ada opa oma, ada mbak suster yang temenin kita di rumah. Nah adik-adik, coba sekarang bayangin deh, kalau seandainya adik-adik itu sendirian di rumah, gimana rasanya? Kayaknya gak enak ya. Nah, sama dengan Bari. Siapa ya Bari ya? Tahu nggak? Terus, adik-adik tahu Bari itu ditinggal sendirian. Kenapa ya ditinggal sendirian? Dan apa yang dia lakukan? Pasti nggak tahu kan? Mau tahu? Yuk, ikutin ceritanya ya. Bari adalah seekor anak kelinci. Ia adalah kelinci yang penurut dan selalu bergembira. Ia tinggal di desa kelinci bersama dengan ibunya. Ia merasa aman karena ibunya selalu menjaga dan merawatnya. Semua kebutuhan Bari sudah disediakan oleh ibunya. Karena itu setiap hari Bari selalu bermain dengan riang gembira tanpa ada rasa khawatir. Tapi suatu hari Ibu Bari harus pergi ke desa lain untuk menyiapkan semua keperluan mereka sebelum musim dingin tiba. Nah, adik-adik, mereka kalau sudah musim dingin gak boleh keluar kemana-mana. Mereka tinggal di dalam sarangnya. Tapi Bari tidak mengizinkan ibunya untuk pergi walaupun hanya sebentar. Ia menangis terseduh-seduh. Kenapa ya? Ia khawatir kalau makanan yang sudah disiapkan ibunya tidak cukup. Ia juga takut kalau harus tidur sendirian. Lalu ia mulai membayangkan, gimana kalau datang seekor serigala? Serigala itu akan mendekat dan menangkapnya. Dia takut sekali. Jadi walaupun ibunya sudah menyiapkan semua kebutuhannya selama beberapa hari, tetap saja Bari bilang, ibu tidak boleh pergi. Aku tidak mau sendirian. Nah, tapi ternyata ibu tidak meninggalkan Bari sendirian. Karena ibu telah meminta bibi dan sepupu Bari untuk tinggal menemani Bari selama ibu pergi beberapa hari. Nah, akhirnya Bari pun mengizinkan ibu untuk pergi selama beberapa hari. Bari tidak takut karena ada bibinya yang menjaganya. Dan ia senang sekali karena bisa bermain dengan sepupunya. Nah, adik-adik, ternyata ditinggal sendirian itu gak enak ya.
ada perasaan takut, ada perasaan bingung, cemas, khawatir. Pokoknya gak enak deh sendirian. Kakak percaya adik-adik di rumah juga pasti gak suka kan ditinggal sendirian. Nah, adik-adik, tapi kakak yakin walaupun mama papa mau pergi keluar rumah untuk bekerja, tapi kakak percaya mama papa tidak akan pernah meninggalkan kalian sendirian. Pasti sudah ada orang yang disiapkan untuk menjaga kalian, karena papa mama sangat sayang sama kalian. Adik-adik, tahu nggak? Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah ditinggal loh sendirian. Sama siapa ya? Adik-adik tahu nggak? Betul, mereka pernah ditinggal oleh Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus kemana? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, setelah Yesus mati, Yesus bangkit pada hari ketiga, dan Yesus masih tinggal bersama dengan murid-murid selama 40 hari. Setelah itu, Yesus membawa para murid ke bukit di Galilea. Di sana, Yesus memberkati mereka. Lalu Tuhan Yesus terangkat dan awan menutupnya dari pandangan murid-murid. Selama ini, murid-murid selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka gak perlu khawatir, mereka gak perlu bingung, karena semua yang mereka butuhkan sudah tersedia. Tapi sekarang ketika Tuhan Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka, apakah mereka perlu takut? Apakah mereka perlu bingung? Tentu tidak. Kenapa? Karena sebelum Tuhan Yesus terangkat, Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah janji. Apa janjinya? Janji itu tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Aku di sini adalah Tuhan Yesus sendiri, dan penolong itu adalah Roh Kudus. Nah, bahkan di ayat yang ke-18 berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus terangkat, tapi Tuhan Yesus menjanjikan penolong untuk setia menemani murid-murid. Bahkan Yesus berjanji akan kembali lagi. Nah, adik-adik, tahu nggak? Ternyata janji itu bukan cuma untuk murid-murid pada waktu itu, tapi janji itu adalah bagi kita semua, setiap orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus janji bahwa Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus yang akan menjadi penolong untuk kita, yang selalu menguatkan kita. Di tengah-tengah keadaan kita yang saat seperti ini, kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh keluar rumah, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ke gereja. Bahkan kakak tahu di antara kalian semua pasti ada papa mama yang hari-hari ini udah nggak bisa kerja lagi. Itu keadaan yang membuat kita terjepit, keadaan yang membuat kita susah, sulit. Bahkan kakak percaya keadaan itu membuat mungkin papa dan mama bisa menangis setiap hari, sedih. Nah, di saat seperti itu, kakak tahu hanya Roh Kudus yang bisa menguatkan kita, Roh Kudus yang bisa menghibur kita. Nah, kalau ada Roh Kudus masuk dalam hidup kita, kita bisa melakukan hal-hal yang kalau kita bayangkan, aku nggak mungkin bisa lakukan ini. Apa itu? Nah, di dalam 2 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai 18, firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Adik-adik, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Kakak tahu di tengah kondisi kita seperti ini, gak gampang untuk kita bersukacita, gak gampang untuk kita terus tetap berdoa dari rumah kita masing-masing, gak gampang untuk kita bisa bersyukur dalam segala hal. Tapi ketika ada Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, menjadi penolong, menjadi penghibur, hal itu adalah hal yang bisa kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kakak percaya bukan cuma Kak Sera, bukan cuma semua kakak-kakak di sini yang butuh Roh Kudus, tapi adik-adik butuh Roh Kudus, mama papa butuh Roh Kudus, opa oma butuh Roh Kudus, bahkan semua mbak suster yang jaga kalian
perlu yang namanya Roh Kudus. Karena itu hari ini kakak mau kita sepakat bersama-sama dengan semua kakak-kakak di sini, dengan kalian yang di rumah, dengan semua orang yang menyaksikan ibadah online ini. Mari kita berdoa, kita minta, kita undang Roh Kudus itu untuk masuk dalam kehidupan kita. Yuk kita satukan hati untuk berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami tahu Engkau sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Tapi kami juga tahu Tuhan sudah janjikan Roh Kudus untuk menemani kami selama-lamanya. Hari ini kami sepakat dengan semua kakak-kakak yang ada. Kami sepakat dengan adik-adik, papa mama di rumah. Kami berdoa, kami mengundang Roh Kudus masuklah dalam hati dan pikiran kami. Kuasai hidup kami. Biarlah kami bisa hidup terus bersuka cita. Kami bisa tetap berdoa walaupun hanya dalam rumah kami masing-masing. Bahkan kami bisa mengucap syukur dalam segala hal walaupun keadaan kami tidak baik. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat bangsa kami. Tuhan, pulihkan Indonesia. Kami berdoa biarlah pandemi daripada COVID-19 ini boleh segera berakhir. Kami boleh lihat Indonesia diberkati, perekonomiannya dipulihkan. Kami bisa sekolah, kami bisa pergi ke gereja, bahkan papa mama boleh kembali bekerja. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, biarlah Tuhan berikan hikmat dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami percaya Roh Kudus sudah tinggal dalam hati kami. Yuk semuanya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan adik-adik. Kakak percaya adik-adik tidak pernah sendirian. I'm not alone, you are not alone. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Oke, jumpa lagi dengan Kak Putri. Hari ini kita mau bikin kreativitas. Tapi sebelumnya kita kan udah dengar firman Tuhan. Kalau Kak Sarah bilang kita nggak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Nah adik-adik selalu andalkan Roh Kudus ya. Nah tadi Kak Sarah juga cerita tentang kelinci. Kelinci itu apa ya? Kelinci adalah hewan yang suka hidupnya berkelompok. Nah hari ini Kak Putri mau ngajarin tentang kreativitas membuat kelinci. Hari ini Kak Putri punya banyak kelinci. Adik-adik di rumah suka nggak sama kelinci? Suka nggak? Kak Putri aja suka nih. Nah kita bikin ini yuk, ini kelinci. Tapi sebelumnya Kak Putri akan tunjukkan bahan-bahan yang akan diperlukan untuk membuat kelinci. Yang pertama, adik-adik perlu origami. Tapi kalau misalnya di rumah nggak punya origami gimana Kak? Boleh, bebas kertas, boleh kertas buku atau karton, bebas ya adik-adik. Yang kedua, kita perlu gunting. Nah, ketika menggunakan gunting, adik-adik harus hati-hati ya. Dan yang paling penting ketika adik membuat kreativitas ini, adik-adik harus disertai atau ditemani oleh orang tua. Yang ketiga, adik-adik perlu pulpen atau spidol. Oke, yang keempat, adik-adik perlu double tip. Yang kelima, glitter. Nah, cara membuat yang pertama adalah ambil kertas origami, lipat 2. Jadi caranya mudah sekali ya adik-adik kalau di rumah yang suka main sama kertas. Nah kakak ajarin nih kreativitas yang keren banget. Kita bikin kelinci. Kalau kelincinya udah selesai, adik-adik bisa pajang atau boleh diletakkan di tempat-tempat yang adik bisa lihat. Nih bagi 2, habis itu digunting ya adik-adik. Nah menjadi 2 bagian. Habis itu lipat jadi 2 seperti ini ya. Habis itu lipat lagi di bagian ini seperti ini ya. Bagian ini digunting. Ketika menggunakan gunting harus hati-hati ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah ini akan kita hias ya. Adik-adik bikin juga telinganya. Kalau Kak Putri udah jadi nih sebelumnya. Cara membuat telinganya mudah banget.
sisa kertas tadi, adik-adik gunting pola telinga. Gunting pola telinga. Jadi hasilnya seperti ini. Telinga ini ditempel di kepala. Kepala kelinci tadi. Tempel lagi telinga satunya. Seperti ini. Wah, kelincinya udah punya telinga. Terus lanjut lagi, Kak Putri akan membuat giginya dan hidungnya. Kalau untuk membuat gigi dan hidungnya sangat mudah sekali. Adik tinggal gunting pola dari origami. Kalau untuk hidungnya bisa pola bentuk bulat. Untuk giginya persegi panjang dan di tengahnya dikasih spidol dan tarik garis. Jadi bentuknya gigi. Bisa? Pasti bisa. Oke, kita tempel ya polanya. Kita tempel hidungnya. Seperti ini. Tempel giginya. Seperti ini. Lalu kita bikin matanya menggunakan spidol atau pulpen. Jangan lupa dikasih kumisnya ya, biar seperti kelinci. Jadi kelincinya. Lucu nggak teman-teman? Lucu dong. Habis itu, biar bisa dipegang, adik perlu sedotan. Sedotannya ditempel di bagian belakangnya. Sebelumnya Kak Putri akan kasih lem. Seperti ini ya. Lemnya bebas, boleh pakai lem double tip, lem yang ada di rumah. Nah, seperti ini. Habis itu boleh dikasih glitter. Nah, jadi deh punya Kak Putri. Kalau punya adik-adik di rumah jadi nggak? Wah, pastinya punya adik-adik di rumah lebih bagus ya. Gimana? Sekarang adik-adik seneng nggak kita bikin kreativitas seperti ini? Kak Putri aja senang. Oke adik-adik, demikianlah hasil kreativitas hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tetap semangat. Kids Impact, yes I'm ready.